Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia Elizabeth Venesia Harusun. Saya akan membacakan satu dongeng, yaitu Timun Mas. Timun Mas adalah cerita rakyat Provinsi Jawa Tengah. Kalian dengar ya cerita dongengku. Embor, aku takut, ujar Timun Mas gemetar. Embok dapat memeluk erat putri angkatannya. Buto ijo itu datang lagi. Rumah bambu Embok dapat bergetar seperti terkena gempa bumi. Suara dentuman keras mengiringi setiap langkah Buto ijo. Raksasa hijau itu benar-benar marah pada Embok dadapan. Buto ijo menagih janji Embok dapat 17 tahun silam. Jangan cemas, Nur. Cepat pergi dari sini. Bawalah bungkusan ini. Embok dapat memberikan bungkusan kain berwarna hitam. Bungkusan itu didapatkan dari seorang pertapa sakit yang bertemu ke rumahnya. Bungkusan berisi benih mentimun, sebatang jarum, dan garam, dan terasi. Berikan bungkusan ini pada Timun Mas ketika berhadapan dengan Buto ijo, ujar pertapa sakit itu saat berpamitan. Betapa tua itu pun kemudian melanjutkan kembali perjalanan spiritualnya. 17 tahun yang lalu, sepeninggalan suaminya, Embok dapat yang kesepian bertemu dengan Buto ijo. Buto ijo yang tahu kesedihan Embok dapat memberinya bibit mentimun ajaib berwarna emas. Sesuai perintah Buto ijo, Embok dapat menanam benih mentimun itu di ladangnya. Ingat dadap, aku akan kembali 17 tahun lagi. Aku akan mengambil anak itu. Hahaha. Ujar Buto ijo tertawa sebelum pergi. Embok dapat menanam biji mentimun itu dengan penuh kasih sayang. Saat buah mentimun itu sudah besar, Embok dapat membelah buah timun mas itu dengan hati-hati. Ia sangat senang karena di dalamnya ada seorang bayi perempuan. Embok dapat memberi nama timun emas pada anak karena itu berasal dari buah ketimun berwarna emas. Embok dapat. Dadap, di mana kau? Kali ini kau tidak bisa menipuku lagi. Mana timun emas? Cepat berikan padaku, teriak Buto ijo geram. Kali ini Buto ijo benar-benar kesal. Setiap kali Buto ijo datang menagih janji, selalu ada saja alasan Embok dapat menghindarinya. Lali Nur, selamatkan dirimu.
ingat pesan pertapa sakit itu. Teriak Embok dapat melihat buto ijo mulai mengamuk. Dadapan melihat buto ijo mulai mengamuk. Buto ijo semakin kesal melihat Timun Mas melarikan diri dari pintu belakang pondok Embok dapat yang reo. Buto ijo hampir mendekati Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan benih mentimun ke arah buto ijo. Tiba-tiba tanah di depan buto ijo menjadi hamparan kebun mentimun yang berbuah lebat. Buto ijo yang kelaparan langsung melahap buah mentimun itu hingga perutnya kekenyangan. Hahaha, larilah kau, Timun Mas. Aku pasti bisa mendapatkanmu, ujar buto ijo. Tak lama kemudian, buto ijo kembali mengejar Timun Mas. Ketika sudah dekat, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan berisi jarum ke arah buto ijo. Tiba-tiba ada hutan bambu di hadapan buto ijo. Aduh, sakit. Buto ijo meringis kesakitan karena kakinya tertusuk bambu dan tumbuhan berduri lainnya. Susah payah buto ijo menembus hutan bambu itu. Sekujur tubuhnya luka tertusuk bambu dan ranting berduri. Buto ijo semakin beringas mengejar Timun Mas. Buto ijo berhasil keluar dari hutan bambu itu. Ia semakin kesal mengejar Timun Mas dengan kakinya yang sangat besar. Ia sudah bisa mendekati ke Timun Mas. Timun Mas dengan tiba-tiba Timun Mas melemparkan bungkusan berisi garam. Dalam sekejap, buto ijo sudah ada di laut. Awas kau, Timun Mas, ujar buto ijo marah sambil berenang ke tepi. Timun Mas sudah sangat kelelahan dan ia tidak bisa berlari lagi. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia melemparkan bungkusan terasi ke arah laut itu. Dan keajaiban pun terjadi. Terasi itu mengubah laut menjadi lumpur hidup. Dan buto ijo gapan perlahan tubuhnya masuk ke lumpur hidup. Itu hingga tak terlihat lagi buto ijo tenggelam di lumpur hidup itu. Timun Mas segera pulang ke pondoknya. Embok dapat, aku pulang, teriakan gembira. Timun Mas, anakku, ujar Embok dapat bahagia. Sekarang mereka bisa hidup tenang. Terima kasih teman-teman, kalian sudah mendengarkan dongengku. Dadah.